podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas naturalisasi buat perkuat timnas. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Komisi 3 yang membidangi hukum HAM dan keamanan menyetujui naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders menjadi tim nasional sepak bola Indonesia. Begitupun Komisi 10 yang mengurusi bidang olahraga menyatakan sikap serupa. Mads Victor Joseph Hilgers adalah sepak bola yang lahir di Belanda. Hilgers memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Pria kelahiran 2001 ini diproyeksikan sebagai salah satu pemain kunci lini pertahanan di timnas Indonesia. Sedangkan Eliano Johannes Reinders Leka Tompesi memiliki darah Indonesia dari ibu dan kakeknya yang berasal dari Jakarta. Pria kelahiran Finlandia tahun 2000 tersebut mengaku kalau dia bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Katanya nih, dia suka bermain dan bekerja sama dengan tim. Tapi kalian tahu nggak sih, nggak hanya Mads Hilgers dan Eliano Reinders loh yang ada di timnas kita. FYI, ada 12 nama pemain naturalisasi lainnya di era Coach Sinteyong, yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivan Jenner, Rafael Struijk, hingga Justin Hubner. Lalu ada juga Jay Izzas, Nathan Cho Aon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Calvin Verdok, dan Martin Paes. Menpora Dito Aryo Tejo menganggap naturalisasi pemain demi meningkatkan peringkat Indonesia di FIFA. Katanya biar bisa tembus 100 besar. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan lanjutan. Ronde ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bertanding ke Bahrain 10 Oktober dan dengan Cina 15 Oktober. Tapi benarkah kalau banyaknya pemain naturalisasi bisa meningkatkan kualitas permainan timnas? Dan apakah naturalisasi ini jadi solusi? Kita bahas setelah komen netizen yang sepertinya juga terbelah nih pendapatnya. Yang pertama, komentar @boxx. Proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders telah memasuki tahap akhir, yaitu pengambilan sumpah WNI. Namun, kendala muncul terkait waktu pendaftaran pemain agar dapat bermain di matchday 3 dan 4, mengingat Mads dan Eliano telah memiliki jadwal padat bersama klubnya. Lanjut komentar @lxx. 11 dari 26 pemain timnas berstatus naturalisasi. Jika program naturalisasi terus dilakukan, bisa-bisa pemain-pemain asli Indonesianya tinggal menyisakan pemain-pemain cadangan aja. Komentar @auxx. WK, banyak yang like berarti banyak yang bangga dong. Orang mereka itu Indonesia. Misal Anda nikah sama bule, anak Anda lahir di luar. Terus sama orang sini, anak Anda dikatain orang asing. Apa nggak sakit hati Anda sebagai orang tua? Stop bilang naturalisasi, karena mereka Indonesia. Lanjut @rapxx. Bangga pokok Garuda berkibar, tapi malu juga bulenya dominan. Dan si Malakama ini pasti jadi pertimbangan pelatih dan jajaran untuk menyusun line up pemain. Gak mungkin berani pasang 11 pemain bule semua. @kxx. Tetap satu Indonesia. @hubxx. Saya bukan anti naturalisasi, tapi kita harus percaya bahwa pemain asli Indonesia pun yang bukan blasteran, insya Allah bisa menjadi pemain hebat di masa yang akan datang. Yang terakhir, komentar @panxx. Naturalisasi sebagai wujud ketidakpuasan federasi terhadap pemain dari tanah sendiri. Mereka bukan tidak mampu bersaing, tetapi masalah esensialnya berawal dari pendidikan usia dini. Asa juara dikedepankan, tidak demikian pembentukan karakter, mental, dan teknik sejak dini. Nah, gimana sih kalangan supporter atau pendukung tim sepak bola Indonesia melihat tren naturalisasi di timnas Indonesia? Apakah senang atau justru miris nih? Kita tanyakan ke supporter timnas Indonesia, Temi Meliana.
Nah, Mbak, aku nih mau tanya, mungkin dari sisi supporter gitu ya, gimana sih kalian itu melihat gencarnya naturalisasi pemain di Indonesia, khususnya di timnas ini, kan terbaru ada Mas Hilgers dan Eliano Reinders gitu ya, itu gimana nih ngelihatnya? Kalau dari saya pribadi ya, mungkin kalau dari supporters keseluruhan mungkin ada yang pro dan kontra juga ya Mbak ya. Soalnya kan ya mungkin ngelihatnya, kalau ngelihat cuma timnya aja sih ngelihatnya, oh asik nih mainnya gayanya gaya Eropa gitu kan. Ngelihatnya mainnya sat-sat gol, sat-sat lebih keren lah kayak gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau hitungannya cuma 1, 2 atau 3 orang, terus kita lebihannya ngeliat yang lokal, mungkin jiwa Indonesianya masih ada ya. Kita masih bisa ngelihat, ih Garuda kita nih yang pada main, yang mereka dari yang kita biasa lihat di Liga Indonesia gitu, terus main di timnas gitu kan. Itu justru lebih asik yang kayak gitu ya. Kalau saya sendiri tuh sebetulnya saya antara setuju dan enggak gitu ya. Ya kalau 1, 2 doang sih ya mungkin setuju ya. Tapi kalau misalnya di lapangan saya ngelihatnya banyak banget tuh, kok saya ngeliat kok tim saya bule-bule semua ya. Kok saya kayak nggak ngelihat tim nasional Indonesia banget gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya ikut nonton yang kok kayak nonton Piala Eropa nih, jadinya kayak gitu loh Mbak. Kalau bagi saya begitu. Tapi entah kalau yang lain ya. Tapi mengakui nggak Mbak kalau misalnya ada pemain naturalisasi ini jadi kelihatan lebih apik mungkin permainannya? Iya, itu tadi saya bilang, kelihatan sih mungkin kayak gaya-gaya timnas Eropa gitu ya. Di Eropa gitu kan, sat-sat tiki-taka, lihat apa permainan kayak tim di Oren kan, ngelihatnya tak dek gitu. Belakangnya lebih kuat segala macam. Tapi di samping itu saya nggak ngerasa saya ngelihat tim nasional berjiwa Garuda gitu loh, sesungguhnya gitu. Jadi saya ngelihat cuman, kalau misalnya kayak ngeliat kemarin lah ya, kok saya ngelihat pemain lokalnya hanya 2, 3 gitu loh. Jadi terus yang kemarin yang pada masuk tuh nggak kelihatan yang rambut-rambut hitam, muka-muka lokal gitu, yang mainnya gayanya gaya-gaya Indonesia banget gitu tuh nggak kelihatan. Tapi memang secara keseluruhan untuk permainan jadi meningkat gitu. Tapi jiwanya nggak masuk gitu loh. Itu menurut saya ya gitu. Ya menurut saya gitu. Tapi kalau ngeliat dari sisi permainan secara keseluruhan sih ya oke banget sih. Eropa banget gitu. Oke, Mbak Temi, tapi kalau menurut Mbak Temi sendiri gitu ya, dari sisi seorang supporter, ini tuh solusi nggak sih Mbak untuk mungkin memperbaiki atau memperkuat kinerja timnas kita? Karena saya ngerasain timnas dari yang zaman-zamannya ya, dari saya kecil ya Mbak, yang diajak bapak saya nonton kalau timnas Indonesia tuh ya kayak begini mainnya gitu ya, meskipun kita selalu dibilang underdog gitu terus ya, pokoknya setiap kalau main lawan tim mana yang luar negeri pasti bilang kita underdog, sering kalah tapi ada menangnya juga gitu ya, bisa dihitung jari lah. Tapi yang saya lihat, saya kasihan tuh sama anak-anak yang sekarang kan di seluruh Indonesia mungkin SSB banyak banget ya Mbak, menjamur ya. Saya tuh kasihan sama mereka-mereka loh Mbak. Sama mereka-mereka yang mungkin mereka kan pilihannya, wah gue mau jadi pemain bola nih, ikut SSB, latihan bla 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 bla. Mentok-mentok di mana? Liga paling. Wah, mau jadi siapa? Oh saya mau jadi kayak nanti mungkin mau seperti Verdong kayak gitu-gitu ya. Tapi kan harapan mereka tuh kalau nggak ditunjang, ya emang mereka SSB gitu. Tapi nanti kan harapannya, bisa nggak sih sampai ke timnas? Kalau seandainya nanti berkelanjutan gimana gitu. Kan harusnya kan dari yang usia muda dulu kayak gitu loh Mbak. Itu usia muda kan nanti bibitnya ke tim nasional kan. Nah gitu. Tapi kalau yang kita lihat sekarang tim nasional penuh dengan bule-bule, mungkin harapan mereka jadi, ya udahlah gue latihan aja kayak gitu loh. Agak sedikit miris gitu loh Mbak. Mbak, tapi kalau misalnya Mbak melihat mungkin dari sisi teman-teman supporter yang lain gitu ya Mbak ya, sebenarnya yang supporter ingin lihat dari timnas kita tuh apa sih Mbak? Apakah memang ya rata-rata memang ya udah memang naturalisasi diperbanyak ya, karena memang supaya misalnya Indonesia bisa masuk angka peringkat FIFA ke 100, mungkin 100 besar atau gimana gitu Mbak? Ya kan pertanyaannya ini mau ngejar apa dulu? Mau ngejar peringkat FIFA atau memperbaiki internalnya juga? Mungkin gini, kalau menurut saya sih, kalau seandainya kita ada, anggaplah 11 pemain gitu ya di lapangan. Kalau seandainya 3 pemain naturalisasi, sisanya 8 pemain lokal. Atau mungkin anggaplah
paling banyak tuh 5 misalnya, 5 pemain naturalisasi, tapi pemain lokalnya 6. Kalau kayak gitu mungkin masih agak enak ya, Mbak, ya. Tapi kalau seandainya semakin berlanjut itu bisa jadi 11 yang main di lapangan mungkin bukan pemain asli Indonesia, Mbak. Meskipun ada darah Indonesia tapi kan bukan main lokal yang memang main di Liga Indonesia gitu. Dan rata-rata kan mereka yang mungkin gini, kalau mereka yang udah dipanggil ke tim nasional juga yang dari pemain-pemain liga belum tentu mereka dimainkan juga kan. Nah, tapi ada rasa kasihan juga gitu, Mbak. Udah masuk tim nasional belum tentu dimainkan juga. Bisa jadi mungkin cadangan abadi. Jadi kayak gitu kan. Saya sih berharapnya sih ya jangan terlalu banyak lagi. Nanti bisa-bisa mungkin cadangan juga naturalisasi. Mbak, tapi ada nggak sih ketakutan kalau misalnya tren naturalisasi ini diteruskan gitu? Mungkin pengaruhnya buat dunia sepak bola. Iya, mungkin kalau mau sekalian ngelihat pelatih sih sebenarnya gini ya, Mbak. Balik lagi pelatih udah bagus ya. Sekarang pun ada tambahan untuk pelatih striker kan. Sebetulnya sih kalau mereka sering dilatih Sinteyong juga sering-sering juga main lokalnya juga bagus ya, nggak nutup kemungkinan kan kayak Rido dimainin terus gitu, Witan dimainin terus, Sananta gitu segala macam. Tapi kan Sananta belum tentu dimainin kan, kemarin Marcelino yang dimainin kayak gitu. Kalau saya sih berharap sih udahlah naturalisasinya di stop dulu gitu loh, jangan terus-terusan nanti ini mau juga, oh ya udah nanti kita tunggu aja persetujuannya segala macam. Saya kasihannya tujuannya jadi bukan mendongkrak pemain-pemain lokal untuk bisa tampil di tim nasional, tapi ini hanya untuk mendongkrak ini FIFA aja sih, peringkat FIFA aja jadinya. Jadi 130 jadi 90 misalnya gitu. Udah kalau udah 90 naturalisasinya dibalikin lagi kayak gitu. Kan gak lucu juga ya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Temi. Oke, sama-sama Mbak Lia. Saat rapat dengan DPR RI, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkap kelebihan dari pemain naturalisasi. Berikut penuturannya. Kelebihan atlet Eliano Reijnders, di mana setelah bermain secara konsisten di Liga Utama Sepak Bola Profesional Belanda selama 4 tahun terakhir, ia telah diturunkan di beberapa posisi di lapangan sebagai pemain serba bisa. Dan mungkin bukan salah satu pemain Belanda pada umumnya yang bertubuh besar dan kuat, tetapi gaya bermainnya cerdas di liga yang menuntut fisik telah menjadikannya salah satu pemain terpenting di klubnya. Dan ia merupakan pemain serba bisa atau ditempatkan di banyak posisi, bisa bermain di sayap di kedua sisi, sementara ia juga nyaman bermain sebagai bek kanan seperti yang diminta. Karena gaya bermainnya yang cerdas dan orientasi pada keterampilan, bukan salah satu pemain yang rentan cedera yang mungkin tidak tersedia karena ia dipanggil untuk mewakili negara. Dan oleh karena itu dengan ini ditambah dengan keserbabisaannya pasti akan membawa lebih banyak pilihan dan memberi energi bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi, yang pertama, mengapa memilih Eliano Reijnders untuk proyek jangka panjang dan pendek? Pasti karena memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda. Selanjutnya, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek atau di bawah 5 tahun sebagai berikut, bahwa pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, kualifikasi, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, dan juga kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang di atas 5 tahun sebagai berikut. Pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk target jangka panjang adalah untuk menuju ranking 100 besar FIFA atau 10 besar Asia FIFA Matchday. Selanjutnya untuk Mes Victor Joseph Hilgers. Sebagai mantan pemain timnas Belanda U21, ia melakoni debutnya di Liga Sepak Bola Papan Atas Belanda, yaitu Eredivisie, di akhir masa remajanya sebagai salah satu bek tengah utama klub ternama Belanda, yaitu FC Twente. Mes Hilgers merupakan center back yang memiliki defensive skill dengan gaya bertahan yang baik, memiliki kaki kanan dan kiri sama kuat dengan bisa ditempatkan di posisi line kanan atau kiri belakang. Sebagai center back, dia dapat melakukan intercept dengan baik. Dia menjadi pemain dengan karakter agresif lewat zona marking dan high pressing yang kuat, menjadikan sebagai salah satu pemain dengan persentase tackle tersukses di Liga Belanda dengan keunggulan skill yang dimiliki pada tahun 2022, masuk dalam daftar center back U23 potensial Belanda. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi, yang pertama, mengapa memilih Mes Hilgers?
karena memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda mewakili tim nasional Belanda di level U21. Dan kajian proyek pemberian atlet untuk jangka pendek sebagai berikut. Diperlukan untuk kualifikasi FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, dan kajian proyeksi pemberian atlet untuk jangka panjang sebagai berikut. Terkait untuk meraih target ranking 100 besar FIFA atau 10 besar Asia FIFA Matchday. Nah, tapi apakah iya dengan keberadaan pemain naturalisasi yang banyak ini bisa jadi satu solusi buat dunia persepak bolaan Indonesia? Soal ini kita obrolkan bareng pengamat sepak bola nasional, Syathila Bianca. Kak Syathila, gimana sih kakak melihat gencarnya naturalisasi di Indonesia, dan terbaru kan ada Meshiel Gerd dan Eliano Reinders ya? Gimana nih kakak melihatnya? Kalau kita lihat naturalisasi yang dilakukan merupakan sesuatu yang wajar dilakukan sih. Apalagi naturalisasi yang dilakukan saat ini, PSSI memilih pemain dengan grade A dan memiliki darah Indonesia. Sejak tahun 2010 pun sudah dilakukan ketika PSSI melakukan naturalisasi Christian Gonzalez dan kawan-kawan. Bahkan di zaman itu mereka sama sekali nggak memiliki darah Indonesia loh. Kemudian kalau kita melihat sejarah tahun 1950-an, timnas kita pun sudah melakukan naturalisasi waktu itu kiper. Kalau kita melihat negara-negara lain pun banyak yang melakukan hal serupa sih. Nah, kalau menurut kakak sendiri, solusi nggak sih buat memperbaiki kinerja tim kita? Untuk saat ini memang ini solusi terbaik dan tercepat yang bisa dilakukan. PSSI mulai membenahi sistem organisasinya, PSSI juga mulai merapihkan sistem pembibitan dalam kelompok umur. Tentunya pembibitan ini membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Karena kita sama-sama tahu Indonesia ingin memperbaiki ranking FIFA-nya. Dan dalam beberapa tahun ke depan ada event penting yang akan kita hadapi. Naturalisasi ini merupakan hal paling solutif sih. Kita bisa melihat dari hasil-hasil pertandingan kemarin. Timnas kita menahan imbang tim-tim besar loh seperti Arab Saudi dan Australia. Tapi Kak, kalau dari segi pemain lokal sendiri tuh udah diberikan kesempatan belum sih untuk berkembang dan ikut bermain di timnas gitu? Kita bisa melihat Witan dan Rizky Ridho, pemain asli Indonesia dan bermain di Liga 1 loh. Justru dari 2 pertandingan terakhir kita bisa melihat skill mereka sangat berkembang. Artinya apabila pemain-pemain lokal ini memiliki daya juang, disiplin, dan semangat untuk belajar, tentunya akan berkembang dengan sendirinya. Walaupun masih ada beberapa pemain yang akhirnya tidak berkembang, dan belakangan diketahui bahwa pemain-pemain tersebut tidak sanggup mengikuti latihan ketat yang diberikan Sintayong. Tapi gimana nih Kak, supaya kita itu nggak bergantung sama pemain naturalisasi gitu ke depannya? Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu? PSSI harus mengambil langkah kerjasama dengan negara-negara maju dalam sepak bola. Pembibitan yang dilakukan memang harus mengadopsi sepak bola modern agar pemain kita tidak hanya menggunakan skillnya, tapi lebih visioner dalam memainkan sepak bola. Terkait adanya pemain-pemain naturalisasi ini bisa jadi jembatan bagi pemain-pemain lokal untuk bisa mengadopsi cara bermain sepak bola modern. Nah, kalau tren naturalisasi diteruskan, dampaknya apa nih buat persepak bolaan kita? Pengaruh naturalisasi apabila diteruskan tentunya akan membuat sepak bola kita semakin kompetitif. Liga Indonesia juga mau tidak mau akan memperbaiki kualitasnya agar pemain-pemain lokal kita berkembang dan tetap bersaing dalam perebutan posisi di dalam tim nasional. Dan yang bukan tidak mungkin, tim nasional kita bisa ikut serta dalam Piala Dunia. Oke, terima kasih Kak Syathila. Penggemar dari penyanyi Taylor Swift yang kerap disapa Swifties menggalang dana untuk kampanye Kamala Harris dan Timothy James Walz. Swifties pun berhasil menggalang dana $207.000 atau lebih dari 3 miliar rupiah. Melansir AFP, penggalangan dana ini dimulai sebelum Taylor Swift menyatakan dukungannya kepada Kamala Harris dan Tim Walz. Para penggemar mulai menginisiasi penjangkauan dan penggalangan dana sejak 2 bulan lalu. Mereka sepakat akan mendukung Kamala Harris di Pilpres 2024. Aksi ini juga terus digencarkan setelah Donald Trump mengunggah ujaran kebencian kepada Taylor Swift. Sebelumnya, pada 15 September 2024, usai Taylor Swift menyatakan dukungannya kepada Kamala Harris, Donald Trump mengunggah "Saya benci Taylor Swift". Tak hanya menggalang dana, dikabarkan Swifties juga bersedia jadi relawan.
Dua kelompok pekerja rumah tangga PRT di Singapura viral di media sosial tengah berkelahi. Imbas viralnya perkelahian, pengadilan Singapura memutuskan pelaku dihukum membayar denda sebesar $1.000 Singapura atau setara Rp11.850.000. Tak hanya denda, mereka juga kehilangan izin kerja. Kedua kelompok PRT itu mengaku bersalah di pengadilan. Perkelahian juga dipicu karena dua kelompok itu memang bermusuhan. Permusuhan juga dimulai dengan unggahan di TikTok terkait penghinaan. Soham Shah mengajukan gugatan tuduhan plagiat kepada Squid Game ke Pengadilan Federal di New York. Dalam gugatan, Soham menuduh Squid Game menjiplak film yang disutradarainya itu. Luck yang dirilis pada 2009 mengisahkan sekelompok orang yang tertekan karena terlilit utang. Kondisi ini membuat mereka mengikuti permainan yang kompetitif untuk memenangkan sejumlah uang di mana pemain yang kalah akan mati. Soham menilai kalau plot utama, karakter, tema, mood, latar, dan kejadian dalam Squid Game mirip dengan Luck. Soham meminta pengadilan menerbitkan perintah pencegahan Netflix melanggar hak cipta, memasarkan, dan menayangkan Squid Game. Padahal pemain Squid Game, Lee Jung Jae, juga sudah membocorkan Squid Game 2 akan tayang pada Desember 2024. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, Subhan Khalid, memastikan seluruh pengadaan layanan Haji 1445 Hijriah 2024 di Arab Saudi sesuai regulasi yang ada. Ia menyatakan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi dijalankan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016. Proses itu diawasi Inspektorat Jenderal dan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Subhan menegaskan pengadaan dilakukan secara transparan dan tim telah menandatangani Fakta Integritas. Pernyataan ini dikeluarkan Kementerian Agama setelah anggota Pansus Haji dari fraksi PKB, Marwan Jafar, menemukan beberapa masalah dalam kunjungannya ke Arab Saudi, seperti catering yang tidak menyediakan menu Nusantara dan penyedia pemondokan yang mensubkontrakan layanan. Imbasnya terjadi penumpukan jemaah saat wukuf, serta lokasi pemondokan yang jauh. Marwan menduga ada potensi konflik kepentingan yang merugikan jemaah. Kita beralih ke Pindrang, Sulawesi Selatan. Seorang guru SMK Negeri 2 Pindrang, Sulawesi Selatan berinisial AS mengajak siswinya melakukan video call seks dengan modus perbaikan nilai dan janji dibelikan baju. Kabarnya, polisi sudah memanggil guru berinisial AS dan korban untuk dimintai klarifikasi. Kasat Reskrim Polres Pindrang, AKP Andi Reza Pahlawan mengatakan, korban mengaku AS selalu mengontak dirinya lewat chatting dan video call, lalu memintanya untuk membuka baju. Hal ini dilakukan AS sejak 2 bulan lalu dan permintaannya selalu ditolak korban. Sementara itu dilansir Tribun, pihak sekolah berencana menggelar rapat bersama komite sekolah dan dinas pendidikan untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Terakhir kita mampir ke Kuningan, Jawa Barat. Demi mendongkrak kunjungan wisata, pemerintah Kabupaten Kuningan memanfaatkan cagar budaya sebagai daya tarik wisata. Peningkatan pelancong diharapkan terjadi hingga akhir 2024. Penjabat Bupati Kuningan, Iip Hidayat mengatakan situs bersejarah seperti Taman Purbakala Cipari, situs Funback, dan lainnya punya potensi besar untuk dikembangkan. Hingga Agustus 2024, target kunjungan 4 juta turis sudah tercapai. Saat ini, pihaknya fokus terus menambah destinasi baru. Dalam kunjungannya ke beberapa situs, Iip menekankan pentingnya evaluasi untuk perbaikan, serta berharap dukungan pemerintah pusat untuk pelestarian dan revitalisasi situs bersejarah khususnya situs Funback. Menurutnya, pemerintah pusat bisa melakukan kajian sejarah dan menyediakan dana khusus revitalisasi sehingga makin banyak pengunjung datang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baniza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.